Pak Adnan, seorang pengusaha properti berumur 43 tahun, dikenal sebagai sosok dermawan dan sukses. Ia membangun perumahan elit di pinggiran kota Jawa Barat. Tapi, di balik kemewahan itu, warga sekitar sering mendengar suara aneh. Setiap malam Jumat kliwon suara, tangisan perempuan dan bau anyir darah yang tercium dari kompleks yang belum jadi. Tak ada yang tahu kalau ternyata perumahan itu dibangun di atas perjanjian gelap, pesugihan yang menuntut tumbal manusia. Dan semua penghuni yang tinggal di sana pelen-pelen jadi bagian dari perjanjian mengerikan itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Pak Adnan dikenal sebagai sosok yang sangat disegani di kampung itu. Umurnya 43 tahun, tapi penampilannya masih rapi dan muda. Setiap kali lewat di jalan kampung, semua orang pasti menyapanya. "Pagi Pak Adnan," kata warga sambil senyum. Dan dia selalu membalas dengan ramah. Ia dikenal suka bantu warga. Kalau ada yang kesulitan, pasti dibantu. Kadang dia kasih sembako, kadang bantu biaya sekolah anak yatim. Pokoknya, orang-orang nganggap Pak Adnan itu panutan. Contoh orang sukses yang dermawan. Tapi di balik semua kebaikan itu, ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Bisnisnya naik terlalu cepat. Dulu, dia cuma punya satu toko bahan bangunan kecil di pinggir jalan. Tapi dalam 2 tahun saja, dia udah bisa bangun perumahan besar di lahan bekas hutan di pinggiran kota Jawa Barat. Orang-orang pada heran dari mana modalnya bisa sebanyak itu. Apalagi proyeknya jalan terus tanpa kendala. Semua alat berat lancar, gak ada kecelakaan, gak pernah macet urusan izin, dan semua pekerja dibayar tepat waktu. Bagi warga yang tahu betapa ribetnya urusan pembangunan, hal itu terasa mustahil. Tapi Pak Adnan selalu jawab santai kalau ada yang nanya. Namanya juga rezeki dari Allah. Kalau niatnya baik, pasti dimudahkan, katanya sambil senyum. Tapi entah kenapa, senyumnya itu sering bikin bulu kuduk merinding. Bukan karena jahat, tapi seperti ada sesuatu di balik tatapan matanya yang gak bisa dijelaskan. Perumahan yang dia bangun itu rencananya bakal jadi salah satu kompleks paling elit di daerah itu. Tanahnya luas banget, dan katanya dibangun di atas lahan bekas hutan yang udah puluhan tahun gak disentuh orang. Warga sekitar sering ngomong, dulunya tempat itu angker. Ada banyak cerita turun-temurun tentang hutan itu. Mulai dari penampakan perempuan berbaju merah, suara gamelan tengah malam, sampai kisah orang hilang waktu nekat mancing di sungai dekat situ. Dulu sebelum proyek dimulai, tempat itu selalu sepi. Gak ada yang berani lewat sendirian, apalagi malam-malam. Tapi waktu Pak Adnan mulai beli lahan itu, semua berubah. Dia datang bareng beberapa orang berpakaian hitam, dan langsung ukur-ukur tanah. Warga yang lihat dari jauh cuma bisa bisik-bisik. "Nekat amat ya, itu kan bekas makam tua," kata seorang ibu-ibu sambil menutup mulut. Yah, kabarnya di dalam hutan itu memang ada kompleks makam kuno, peninggalan zaman dulu. Batu nisannya udah gak terbaca, tertutup akar pohon besar. Tapi gak ada satupun warga yang berani ganggu. Waktu proyek dimulai, banyak kejadian aneh yang sebenarnya bikin pekerja takut. Beberapa bilang alat berat suka mati sendiri pas malam hari. Ada juga yang ngaku lihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Tapi setiap kali mereka lapor ke Pak Adnan, dia cuma bilang, "Sudah, jangan pikir aneh-aneh, fokus kerja aja, nanti bonusnya besar." Dan entah kenapa, setelah dengar itu, para pekerja langsung diam dan lanjut kerja lagi. Yang paling aneh, Pak Adnan sering datang ke lokasi sendirian, biasanya malam hari. Sekitar jam 11 ke atas, lampu mobilnya nyala di tengah lapangan, dan dari jauh, kelihatan siluetnya duduk di kursi plastik sendirian. Kadang ada suara kayak orang ngobrol, tapi kalau didekati, nggak ada siapa-siapa. Seorang penjaga malam bernama Asep pernah lihat sendiri. Malam itu sekitar jam 2, dia lagi ronda di sisi utara proyek. Dari jauh dia lihat Pak Adnan berdiri di tengah lapangan tanah yang masih kosong. Tapi di hadapannya, ada bayangan lain, tinggi, kurus, dan bergerak pelan seperti melayang. Asep kaget, tapi dia tahan napas, gak berani mendekat dari tempatnya berdiri. Dia dengar samar-samar suara Pak Adnan bicara dengan lembut, kayak lagi negosiasi atau minta sesuatu. "Saya sudah siapkan yang diminta, tapi jangan sekarang, tunggu proyeknya jadi." Begitu kira-kira kalimat yang sempat terdengar sebelum tiba-tiba angin kencang bertiup. Asep buru-buru mundur ke pos jaga, wajahnya pucat. Keesokan paginya, dia mau cerita ke mandor, tapi nggak jadi. Soalnya waktu lihat Pak Adnan datang pagi itu, tatapan matanya tajam banget, seolah tahu Asep semalam ngintip. Sejak malam itu Asep sering mimpi buruk. Dia lihat bayangan tinggi besar berdiri di ujung ranjangnya,
memandanginya tanpa wajah. Kadang terdengar suara seperti napas berat di telinganya. Beberapa kali dia hampir resign, tapi entah kenapa, tiap mau pergi, selalu ada seseorang dari pihak proyek datang dan kasih amplop berisi uang. Buat tambahan, katanya. Asep nggak ngerti, tapi akhirnya dia tetap kerja. Sementara itu, warga sekitar mulai gelisah. Mereka sering dengar suara aneh dari arah proyek. Kadang suara seperti tangisan perempuan, kadang suara langkah kaki berat di tanah. Paling sering bau anyir yang tercium kuat setiap malam Jumat Kliwon. Kayak bau darah, kata salah satu pedagang yang lewat malam-malam. Tapi setiap kali dicek pagi harinya, semuanya terlihat normal. Tak ada yang aneh, tak ada tanda-tanda apapun. Beberapa tokoh kampung sempat datang ke lokasi, minta izin buat doa bersama sebelum proyek dilanjutkan. Tapi Pak Adnan menolak halus. Katanya, semua sudah diurus secara spiritual. Sudah ada yang jagain, ucapnya sambil senyum. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi sebagian orang yang peka, terasa ada makna lain di baliknya. Waktu pembangunan hampir selesai, hasilnya luar biasa cepat. Jalan aspal mulus, taman tertata rapi, rumah-rumahnya modern semua. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, setiap kali ada bagian bangunan yang baru selesai, selalu terdengar suara azan dari arah yang gak jelas asalnya. Padahal belum ada musola di situ. Kadang suaranya terdengar pelan dan serak, kayak suara orang tua, dan berhenti mendadak di tengah kalimat. Pekerja yang baru gabung sering kaget, tapi yang lama udah terbiasa. Mereka bilang kalau udah dengar suara itu, tandanya kerjaan besok lancar. Entah dari mana kepercayaan itu datang, tapi semua nurut. Pak Adnan sendiri makin jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering datang malam, dan setiap kali datang, selalu ada bau dupa dan tanah basah di sekitar mobilnya. Kadang terlihat bekas kaki besar di tanah yang gak mirip manusia, panjang dan dalam. Tapi setiap pagi, bekas itu hilang, tertutup rapat tanpa bekas. Orang-orang mulai bisik-bisik, bilang kalau Pak Adnan punya pegangan. Ada yang bilang dia pelihara jin penunggu hutan. Ada juga yang percaya dia melakukan pesugihan dengan makhluk gaib penunggu makam tua di lokasi itu. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Simute, karena anehnya siapapun yang terlalu banyak tanya, beberapa hari kemudian pasti kena sial. Ada yang jatuh sakit, ada yang usahanya tiba-tiba bangkrut, bahkan ada satu warga yang tiba-tiba pindah tanpa pamit. Semakin hari, aura di sekitar proyek itu makin berat. Hewan-hewan seperti kucing dan anjing sering menggonggong ke arah lahan. Bahkan burung-burung pun gak pernah hinggap di situ lagi. Tapi anehnya, semua tanaman di sekitar proyek tumbuh subur, seolah disiram dari bawah tanah. Di balik semua keanehan itu, proyek perumahan Pak Adnan tetap berjalan lancar, bahkan katanya mau diperluas lagi. Ini baru permulaan, katanya suatu hari kepada wartawan lokal yang datang meliput. Tapi waktu kamera mengarah ke wajahnya, ada momen di mana matanya terlihat hitam pekat tanpa pantulan cahaya, hanya sepersekian detik, tapi cukup bikin juru kamera mundur pelan. Malam itu, Asep, si penjaga lagi lihat sesuatu. Dari posnya, dia melihat Pak Adnan datang lagi ke tengah lahan, duduk bersila membongkar dupa. Tapi kali ini, di belakangnya, ada sosok tinggi besar berdiri. Badannya seperti manusia tapi kepalanya mirip kambing hitam. Sosok itu menunduk, dan perlahan, Asep mendengar suara berat yang bergema, seperti dari dalam tanah janji, harus ditepati. Angin langsung berhenti berhembus. Asep terpaku di tempat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dia sadar, perumahan yang katanya membawa kemakmuran itu sebenarnya dibangun dengan harga yang sangat mengerikan. Pembangunan perumahan milik Pak Adnan berjalan dengan kecepatan yang aneh. Dalam hitungan bulan, pondasi berdiri, rumah-rumah mulai terbentuk, dan jalan setapak sudah diaspal. Warga yang tiap hari lewat depan proyek sering takjub. Cepet banget ya, kayak dikejar waktu, begitu komentar orang-orang. Tapi di balik kecepatan itu, ada sesuatu yang bikin merinding kalau dipikir-pikir lagi. Dari awal pembangunan sampai hampir selesai, nggak pernah ada kecelakaan kerja. Padahal alat berat besar, pekerjanya banyak, dan lahan itu dulunya rawa penuh akar. Biasanya dalam proyek besar seperti itu pasti ada aja kejadian kecil. Entah pekerja kejatuhan bahan bangunan, atau alat yang rusak. Tapi di proyek itu, semuanya mulus. Terlalu mulus. Namun setiap kali satu tahap pembangunan selesai, selalu ada satu pekerja yang hilang. Awalnya orang-orang mengira mungkin kabur karena nggak betah atau pindah kerja ke proyek lain. Tapi lama-lama polanya mencurigakan. Setiap kali bagian tertentu dari perumahan rampung, satu orang pasti lenyap. Anehnya, barang-barang pekerja itu masih ada di barak, sandal, pakaian, bahkan HP-nya. Kayak orang yang pergi cuma untuk sebentar, tapi nggak pernah balik. Mandor proyek, seorang pria paruh baya bernama Darto, pernah mencoba melapor ke polisi waktu kehilangan pekerja ketiga. Tapi entah kenapa, laporan itu nggak pernah diproses.
Petugas bilang mungkin cuma salah paham. Biasa, tukang pindah-pindah kerja, katanya enteng. Darto waktu itu cuma bisa geleng kepala, tapi hatinya nggak tenang. Apalagi setiap malam dia mulai dengar hal-hal yang aneh dari lokasi pembangunan. Suatu malam Jumat, sekitar jam 1 dini hari, Darto yang sedang tidur di barak tiba-tiba kebangun karena ada suara tangisan pelan. Awalnya dia pikir salah satu pekerja kangen keluarga, tapi suara itu terdengar dari arah lapangan kosong di tengah proyek. Suaranya pelan banget, kayak perempuan yang lagi meratap panjang. Kadang terdengar jelas, kadang hilang tertiup angin. Darto sempat buka pintu barak dan ngintip keluar. Lampu sorot proyek masih menyala redup, tapi di kejauhan terlihat siluet samar berdiri di dekat pohon besar yang belum ditebang. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, dan tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Darto merinding sekujur badan. Ia cepat-cepat nutup pintu dan pura-pura tidur lagi. Tapi suara tangisan itu terus terdengar sampai menjelang subuh. Keesokan harinya, ia tanya ke pekerja lain, apakah mereka dengar sesuatu malam tadi. Tapi semua jawab sama, nggak ada yang dengar apa-apa. Bahkan mereka malah heran kenapa Darto tampak pucat dan ketakutan. Darto cuma diam, tapi sejak malam itu, ia nggak pernah mau tidur sendirian lagi. Warga sekitar juga mulai curiga. Beberapa pedagang yang biasa lewat depan proyek buat jualan kopi dan gorengan sering cium bau aneh setiap malam Jumat. Bau melati bercampur amis darah, bikin mual kalau dihirup lama-lama. Pernah ada tukang roti keliling yang lewat jam 11 malam. Dia cerita ke warga kalau sempat lihat bayangan perempuan melintas di dalam area proyek. Padahal saat itu pagar terkunci rapat. Ia juga bilang sempat dengar suara orang minta tolong dari dalam. Tapi waktu didekati, suara itu malah pindah jauh, seperti mengejek. Lama-lama kabar itu menyebar. Tapi yang bikin aneh, setiap kali pagi datang, semua kembali normal. Tak ada jejak apapun. Udara segar, bau aneh hilang, dan lokasi proyek terlihat biasa aja. Seolah-olah kejadian semalam cuma mimpi. Bahkan CCTV proyek yang dipasang Pak Adnan di beberapa titik selalu merekam dengan normal. Nggak ada yang aneh, nggak ada gangguan. Tapi Darto tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Pekerja-pekerja baru mulai takut. Beberapa dari mereka bahkan memilih berhenti mendadak setelah seminggu kerja. Saya nggak tahan, Pak. Tiap malam kayak ada yang ngelihatin, kata salah satu pekerja muda bernama Ryan sebelum pergi. Tapi anehnya, setelah Ryan keluar dari proyek, ia dikabarkan sakit keras di rumahnya. Badannya lemas, kulitnya pucat, dan sering teriak tengah malam sambil bilang, "Jangan ambil saya." Warga yang tahu kisahnya bilang Ryan kayak kehilangan semangat hidup. 2 minggu kemudian, dia meninggal tanpa sebab yang jelas. Kabar itu bikin pekerja lain tambah resah. Tapi Pak Adnan selalu berhasil menenangkan mereka. Ia datang ke lokasi, pakaiannya rapi, wajahnya tenang, dan dengan senyum lembut bilang, "Kalau kita kerja dengan niat baik, nggak ada yang ganggu. Jangan percaya gosip, semua ini hanya ujian." Dan entah kenapa, setelah dengar ucapan itu, para pekerja merasa lega, setidaknya untuk sementara waktu. Namun Darto, yang sudah lama di proyek, justru makin curiga. Ia mulai memperhatikan pola hilangnya pekerja. Biasanya yang hilang adalah orang yang kerja di bagian pondasi atau galian. Setiap kali mereka selesai bikin lubang atau saluran air di tanah, besoknya pasti ada satu orang yang gak muncul lagi. Darto sempat gali salah satu lokasi tempat pekerja terakhir hilang, tapi baru 2 skop, tanahnya langsung lembek dan berbau aneh seperti darah basi. Ia langsung berhenti dan menutupnya lagi. Malamnya, Darto mimpi buruk. Ia mimpi berdiri di tengah proyek yang sudah jadi. Rumah-rumah tampak mewah. Lampunya terang, tapi di bawah setiap rumah ada suara orang menangis. Ia menunduk dan melihat dari celah tanah. Ada wajah pekerja yang hilang. Mata mereka melotot, mulut mereka terbuka seperti minta tolong. Darto bangun dengan keringat dingin dan tak bisa tidur lagi. Beberapa malam kemudian, suara tangisan perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dari arah barak, Darto bisa dengar kata-kata pelan yang keluar di sela tangisan itu. "Kembalikan mereka." Suaranya lirih, serak, dan penuh amarah. Darto refleks menutup telinganya, tapi suara itu justru makin keras. Dari jendela kecil, ia lihat bayangan putih berdiri di luar barak, menatap ke arahnya. Rambutnya menutupi wajah, tapi di dadanya terlihat noda merah besar seperti darah segar. Darto membeku, nggak bisa bergerak. Ia menutup mata, berdoa pelan, dan entah bagaimana, suara itu tiba-tiba hilang begitu saja. Keesokan paginya, Darto nekat menghadap Pak Adnan. Ia ceritakan semuanya, tentang pekerja yang hilang, tentang bau aneh, tentang suara tangisan. Tapi Pak Adnan hanya diam sambil menatap kosong ke arah jendela. "Tenang, semua sudah diatur,"
katanya pelan. Kau fokus saja pada pekerjaanmu. Jangan campuri urusan yang bukan bagianmu. Nadanya datar, tapi dingin. Seperti bukan dia yang bicara. Darto merasa bulu kuduknya berdiri. Setelah itu, Pak Adnan lebih sering datang malam-malam. Warga yang tinggal di sekitar proyek kadang melihat mobilnya berhenti di tengah lahan. Dari dalam mobil keluar asap tipis seperti dupa, dan terdengar suara seperti orang membaca mantra. Lampu mobil tetap menyala, tapi sosok Pak Adnan gak kelihatan jelas. Kadang hanya terlihat siluet seseorang duduk bersila di tanah. Semenjak itu, suara tangisan di malam Jumat makin sering terdengar. Beberapa warga yang rumahnya dekat dengan proyek sampai pindah sementara karena gak tahan. Tapi setiap kali pagi tiba, semua terlihat biasa aja, seperti gak pernah ada apa-apa. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon yang berikutnya, kejadian besar terjadi. Pekerja yang sedang lembur tiba-tiba dengar suara jeritan keras dari arah galian belakang. Waktu mereka datang, tanah di situ basah, bergelembung, dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Salah satu pekerja nekat menyalakan senter, dan mereka semua terkejut datangan manusia keluar dari dalam tanah. Kaku, pucat dan berdarah di ujung jarinya. Tapi saat mereka panggil Darto dan datang rame-rame, tangan itu sudah nggak ada. Tanahnya rata lagi, seolah nggak pernah tergali. Sejak malam itu, pekerja nggak ada yang mau lembur lagi. Banyak yang minta pindah kerja, tapi anehnya setiap kali mereka mau pergi, selalu ada saja alasan yang bikin mereka batal. Entah kontrak belum selesai, gaji belum cair, atau keluarga mereka tiba-tiba sakit di rumah. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka di proyek itu. Dari luar, proyek perumahan milik Pak Adnan tampak sukses besar. Tapi bagi mereka yang pernah kerja di sana, tempat itu bukan cuma lokasi pembangunan, itu tempat di mana setiap malam, dunia yang terlihat dan dunia yang tak terlihat saling bertemu. Dan setiap kali terdengar tangisan perempuan dari arah proyek, warga cuma bisa berdiam, menutup jendela rapat-rapat, dan berdoa dalam hati semoga mereka nggak ikut dipanggil oleh suara itu. Malam itu udara di Green Valley terasa lembab dan aneh. Setelah kompleks perumahan itu diresmikan, suasananya memang tampak tenang dan nyaman. Lampu jalan menyala rapi, taman bersih dan satpam selalu berjaga. Tapi entah kenapa, setiap malam terasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan di sekitar perumahan itu. Para penghuni awal, yang kebanyakan orang berada dan baru pindah dari luar kota, awalnya nggak terlalu peduli. Mereka pikir itu cuma perasaan belum terbiasa tinggal di tempat baru. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak hal ganjil mulai dirasakan. Burika adalah salah satu penghuni yang paling sensitif terhadap suasana sekitar. Ia tinggal di rumah nomor A12 bersama suaminya yang sering kerja keluar kota. Sejak seminggu pertama tinggal di Green Valley, Burika mulai sering terbangun tengah malam. Awalnya cuma karena suara aneh, seperti langkah kaki di atap. Padahal rumahnya 2 lantai dan dikunci rapat. Pernah suatu kali ia naik ke lantai 2 dan memeriksa plafon dengan senter. Tapi nggak ada apa-apa. Hanya ada suara samar seperti orang menarik napas berat. Lalu hilang begitu saja. Mungkin cuma tikus, pikirnya waktu itu. Tapi malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ada langkah kaki, pelan tapi teratur. Langkah itu terdengar seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki, mengelilingi rumah dari atap. Suaranya begitu nyata sampai Burika refleks mematikan lampu kamar dan bersembunyi di balik selimut. Keesokan paginya, ia memberanikan diri cerita ke satpam perumahan. "Pak, semalam saya dengar kayak ada orang jalan di atap. Bisa jadi maling kali ya?" katanya dengan wajah pucat. Satpam, Pak Darto, cuma menggeleng pelan. "Bu, udah sering yang ngomong gitu, tapi kalau dicek, nggak pernah ada apa-apa. CCTV juga bersih." "Loh, berarti saya nggak halu dong?" tanya Burika. Pak Darto menatapnya agak ragu. "Entahlah Bu, tapi jujur aja, saya juga kadang malam-malam suka dengar suara kayak perempuan nangis dari arah blok belakang. Cuma kalau dicek, ya kosong." Cerita Burika makin menyebar. Para penghuni lain mulai cerita pengalaman masing-masing. Ada yang bilang sering mencium bau melati, padahal nggak ada bunga di sekitar rumahnya. Ada juga yang ngaku melihat bayangan perempuan berdiri di halaman belakang saat dia sedang menjemur pakaian malam-malam. Bayangan itu nggak bergerak, hanya menunduk, tapi begitu didekati, hilang tanpa jejak. Suatu malam Burika memutuskan memasang CCTV tambahan di depan rumah dan di halaman belakang. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suaminya sempat menertawakan, mengira Burika terlalu paranoid. Tapi malam itu, sekitar jam 2 dini hari, ia mendengar lagi suara langkah pelan dari arah taman depan. Kali ini ia nggak panik. Ia ambil ponsel dan buka aplikasi CCTV. Saat layar menyala, ia langsung kaku. Di situ terlihat sosok perempuan berpakaian merah, rambutnya panjang sampai menutupi wajah. Ia berjalan pelan di depan pagar rumah Burika, menoleh ke arah kamera lalu berhenti. Dari kamera,
Wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi matanya tampak kosong dan gelap. Bu Rika menjerit kecil, lalu buru-buru mematikan ponsel dan menutup tirai jendela. Paginya, ia langsung memutar rekaman CCTV dari semalam. Tapi saat video diputar, sosok itu nggak ada. Di waktu yang sama di layar hanya terlihat jalan sepi dan kosong. Bu Rika mencoba beberapa kali, bahkan memperlambat video. Tapi hasilnya sama, seolah-olah perempuan berpakaian merah itu hanya muncul untuk dilihat langsung, bukan untuk terekam. Sejak kejadian itu, suasana di Green Valley makin gak nyaman. Banyak penghuni mulai memasang pagar tinggi, beberapa bahkan pasang lampu sorot di halaman. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, lampu di beberapa rumah sering berkedip sendiri. Kadang menyala padam tanpa sebab, padahal aliran listrik normal. Ada satu keluarga baru pindah ke rumah nomor A9. Malam pertama mereka, anak kecilnya yang berumur 5 tahun menjerit tengah malam. Katanya dia melihat tante baju merah berdiri di ujung tempat tidur sambil melambaikan tangan. Ibunya mengira itu mimpi. Tapi saat menyalakan lampu, di karpet dekat jendela terlihat jejak kaki basah, bentuknya kecil, tapi aneh. Seperti bukan kaki manusia. Cerita demi cerita bikin warga mulai resah. Beberapa orang sempat datangi Pak Adnan, sang pemilik proyek, buat minta penjelasan. Tapi Pak Adnan cuma tersenyum datar. Itu cuma kebetulan, namanya juga tempat baru, pasti masih banyak energi sisa pembangunan, katanya enteng. Namun seorang warga tua, Pak Hasan, yang dulu pernah kerja di proyek itu, akhirnya buka suara. Ia bilang waktu pembangunan dulu, sering ada kejadian aneh yang ditutup-tutupi. Waktu itu, tiap proyek mau selesai, pasti ada pekerja yang hilang. Katanya kabur, padahal barang-barangnya masih di situ. Aku yakin, ada yang gak beres, ujar Pak Hasan saat ngobrol dengan beberapa warga di pos ronda. Warga yang dengar langsung saling pandang. Terus maksudnya gimana, Pak? Pak Hasan menatap sekeliling sebelum menjawab pelan. Kalian tahu nggak, dulu tempat ini bekas hutan yang ada makam tua di tengahnya? Katanya, dulu pernah ada perempuan mati dibunuh di situ. Kuburannya nggak pernah dipindah. Mungkin dia yang marah sekarang. Ucapan Pak Hasan bikin bulu kuduk semua orang meremang. Setelah malam itu, warga mulai sering saling kirim pesan di grup perumahan kalau ada yang dengar suara aneh. Kadang suara tangisan perempuan, kadang cuma bau melati yang muncul tiba-tiba. Satpam pun mulai sering ketakutan patroli sendirian. Suatu malam, Pak Darto, satpam yang paling berani, mencoba memeriksa area belakang komplek yang berbatasan dengan semak-semak. Saat itu sekitar jam 1 pagi, angin berhembus pelan dan bulan tertutup awan. Ia menyorotkan senter ke arah pagar belakang. Dan di antara bayangan pohon, terlihat sesuatu berdiri diam. Sosok itu mengenakan kain merah, rambutnya terurai panjang, dan kepalanya sedikit menunduk. Siapa di sana? Teriak Pak Darto, tapi suaranya bergetar. Sosok itu nggak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung. Saat ia melangkah satu langkah lebih dekat, angin tiba-tiba berhenti. Suasana hening mencekam. Lalu, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, matanya hitam pekat, bibirnya robek sampai ke pipi. Dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Pak Darto menjerit second can-can-can-nya dan langsung lari ke pos. Setelah itu, ia nggak pernah mau jaga malam lagi. Ia bilang ke teman-temannya, itu bukan manusia. Besok paginya, warga menemukan di dekat pagar belakang, ada bekas kaki berlumpur menuju ke arah taman tengah perumahan. Tapi anehnya, jejak itu cuma satu arah, menuju ke tengah taman, tanpa jejak keluar lagi. Sejak malam itu, Green Valley Residence nggak pernah benar-benar tenang. Setiap orang yang tinggal di sana merasakan hawa dingin dan berat setiap kali lewat dekat taman tengah. Kadang lampu taman padam sendiri, dan kalau diperhatikan, bayangan merah samar terlihat berdiri di bawah pohon besar. Orang-orang mulai bisik-bisik kalau perempuan itu bukan arwah biasa. Konon dia adalah penjaga tanah lama yang terganggu karena makamnya diganggu waktu pembangunan. Dan yang paling menakutkan, katanya sosok itu sering muncul di depan rumah Pak Adnan sendiri. Hanya berdiri, menatap rumah itu, sambil tersenyum samar di bawah cahaya lampu jalan. Malam itu udara di Green Valley terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, tapi rasanya seperti menembus tulang. Denny, satpam baru yang baru seminggu kerja, berjalan sambil menenteng senter dan tongkat kecil. Ia masih berusaha membiasakan diri dengan suasana kompleks yang katanya mewah dan tenang. Tapi dalam hati, ia merasa tempat itu terlalu sepi untuk ukuran perumahan besar. Tiap malam, suara jangkrik dan desir angin jadi satu-satunya teman ronda. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Biasanya, di jam segitu, Denny cuma muter-muter area taman tengah dan pos keamanan. Tapi malam itu, matanya menangkap sesuatu yang bikin langkahnya berhenti. Dari arah gerbang belakang, terlihat mobil hitam berhenti perlahan. Dari mobil itu turun seseorang yang langsung dikenalnya.
Pak Adnan, pemilik kompleks sekaligus bos besar yang jarang kelihatan malam-malam. Dini sempat heran, tapi dia pikir mungkin Pak Adnan mau periksa sesuatu. Namun yang membuatnya bingung, pria itu nggak menuju kantor pengelola atau rumah manapun. Pak Adnan justru melangkah sendirian ke arah taman tengah, membawa sesuatu di tangannya. Sekilas terlihat seperti bunga dan dupa. Denny berdiri di balik pos, mengintip dari kejauhan. Cahaya taman yang remang membuat bayangan Pak Adnan tampak aneh, memanjang dan bergerak perlahan di antara pepohonan. Ia lalu berhenti di tengah taman, duduk bersila di atas tanah, dan mulai menyalakan dupa satu persatu. Asapnya naik perlahan, membuat udara sekitar tampak berembun samar. Awalnya Dini kira Pak Adnan mau ziarah atau semacam ritual doa. Tapi semakin lama ia perhatikan, suasana makin ganjil. Pak Adnan mulai bergumam dalam bahasa yang gak dimengerti. Suaranya lirih, tapi terdengar berat dan serak, seolah bukan cuma satu suara yang keluar dari mulutnya. Ada gema samar, seperti dua orang berbicara bersamaan. Satu dari dunia ini, satu lagi entah dari mana. Denny merinding. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya, tapi rasa penasaran lebih besar. Ia pelan-pelan melangkah mendekat ke arah taman. Setiap langkah ia usahakan sehalus mungkin agar tak menimbulkan suara. Dari balik pagar kecil taman, ia bisa melihat lebih jelas. Di depan Pak Adnan, ada sebuah kendi tanah liat kecil dan sebungkus kain putih. Pak Adnan terus melafalkan sesuatu sambil menaburkan bunga ke tanah. Setelah itu, ia menunduk dalam-dalam, lalu menyentuhkan dahinya ke tanah, seperti sedang menyembah. Saat itulah Denny mulai merasa hawa di sekitarnya berubah drastis. Angin berhenti. Pepohonan yang biasanya bergoyang pelan tiba-tiba diam tak bergerak. Suasana sunyi, bahkan jangkrik pun tak terdengar lagi. Denny menelan ludah. Ia ingin mundur, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Jantungnya berdetak kencang saat melihat asap dupa tiba-tiba berubah warna jadi hitam pekat, berputar mengelilingi tubuh Pak Adnan. Dari arah bawah tanah terdengar suara lirih, seperti rintihan panjang seorang perempuan. Adnaan, janji, janji. Denny hampir menjerit, tapi ia cepat menutup mulut. Suara itu jelas bukan halusinasi. Ia bisa mendengar jelas namanya disebut. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa perempuan itu? Apa yang sedang dilakukan Pak Adnan sebenarnya? Tiba-tiba semua lampu taman padam, gelap total. Denny langsung panik. Ia menyorotkan senter ke arah tengah taman, tapi sinar senter seolah tertelan kegelapan. Tak sampai 1 detik kemudian, dari tengah taman terdengar suara langkah kaki berlari cepat ke arah hutan kecil di belakang kompleks. Denny spontan mundur dan hampir jatuh. Begitu lampu taman menyala lagi, Pak Adnan sudah tidak ada. Dupa, bunga dan kendi yang tadi ada di tanah pun hilang. Hanya tersisa bekas tanah yang basah dan aroma melati bercampur amis darah. Denny terpaku di tempat. Ia tahu apa yang dilihatnya barusan bukan hal biasa, tapi ia terlalu takut untuk melapor malam itu. Keesokan paginya, Denny datang ke pos dengan wajah pucat. Teman-teman satpam yang lain langsung menyadari. "Kamu kenapa, Den? Mukamu kayak habis lihat setan," kata Roni, satpam senior sambil menyeruput kopi. Denny menarik napas panjang, lalu pelan-pelan menceritakan semua kejadian malam tadi. Tentacle, Pak Adnan, tentang dupa dan bunga, tentang suara perempuan dari dalam tanah. Tapi saat dia selesai cerita, suasana pos jadi hening. Tak ada yang menanggapinya. Beberapa detik kemudian, Roni menepuk bahunya pelan. "Den, kalau boleh saran, jangan pernah cerita hal kayak gitu ke siapapun." "Kenapa, Bang? Aku kan cuma..." Roni langsung memotong. "Udah, denger aja. Dulu udah pernah ada satpam yang ngelakuin hal kayak kamu. Suka ngintip-intip kalau bos datang malam-malam. Besoknya hilang. Sampai sekarang gak ketemu." Denny membeku di tempat. "Serius, Bang? Serius? Namanya Raka. Waktu itu juga bilang lihat Pak Adnan ngelakuin sesuatu di taman. Besoknya, motor dia masih di pos, tapi orangnya hilang. CCTV nggak terekam apa-apa. Cuma lampu taman yang padam sekitar 3 menit. Denny merinding mendengarnya. Ia mulai menyesal karena sudah penasaran malam tadi. Tapi rasa takutnya makin besar ketika sore itu, saat dia berjaga di pos depan, Pak Adnan datang. "Denny ya namanya?" tanya Pak Adnan sambil tersenyum lebar. "Iya Pak, saya dengar kamu rajin ronda, bagus. Tapi jangan terlalu kepo sama hal-hal yang bukan urusanmu ya," katanya dengan nada lembut tapi tatapannya tajam, seperti tahu sesuatu. Denny cuma bisa mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Saat mobil Pak Adnan pergi, Denny sempat mencium aroma melati yang samar tertinggal di udara. Malam berikutnya, Denny benar-benar nggak tenang. Ia mencoba ronda seperti biasa, tapi perasaannya terus gelisah. Di taman tengah, meski tak ada siapa-siapa, ia masih bisa mencium bau dupa samar-samar. Saat melihat tanah tempat Pak Adnan melakukan ritual kemarin,
Ia sadar sesuatu. Tanah itu kini ditutupi lapisan rumput baru, tapi warnanya lebih gelap dari sekelilingnya, seperti ada sesuatu di bawahnya yang dikubur. Rasa penasaran Denny makin besar. Ia berpikir untuk menggali sedikit, sekadar memastikan. Tapi baru ia menancapkan ujung sepatu ke tanah itu, tiba-tiba lampu taman padam lagi. Dari arah belakangnya terdengar suara perempuan tertawa pelan, panjang, dan dingin. Hahaha, janji sudah ditepati. Denny membalikan badan cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya angin yang berembus dingin dan daun-daun bergerak pelan. Ia mundur beberapa langkah sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi sinar senter itu seperti bergetar, seolah menembus sesuatu yang tak terlihat. Malam itu Denny pulang lebih awal, tanpa pamit ke siapapun. Ia demam tinggi selama 2 hari. Saat teman-temannya menjenguk ke kontrakannya, Denny cuma bergumam tak jelas. Aku lihat dia. Baju merah, dia berdiri di samping Pak Adnan. 3 hari kemudian, Denny tidak masuk kerja. Waktu dicek ke kontrakannya, pintunya terbuka, tapi kamarnya kosong. Barang-barangnya masih lengkap, bahkan ponselnya masih di meja. Hanya satu hal yang aneh. Di lantai, tepat di bawah tempat tidurnya, ada bekas tanah lembab berbentuk lingkaran, dan bau melati yang menyengat menusuk hidung. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mengintip kalau Pak Adnan datang ke kompleks. Para satpam hanya pura-pura nggak tahu, meskipun dari pos mereka sering melihat mobil hitam berhenti di taman tengah menjelang subuh. Kadang terlihat asap, dupa mengepul, kadang samar-samar terdengar suara perempuan tertawa lirih. Tapi mereka semua memilih diam, karena di Green Valley, rasa ingin tahu bisa jadi jalan paling cepat menuju hilang tanpa jejak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, suasana di Green Valley Residence mulai berubah. Dari luar, perumahan itu masih tampak megah dan mewah. Gerbang besar dengan logo daun hijau masih berdiri kokoh. Jalanan bersih, taman rapi, dan lampu-lampu jalan berderet terang setiap malam. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, hawa di dalam kompleks itu nggak lagi sama. Sunyi, dingin, dan anehnya, tiap malam udara di sana berasa lebih berat dari tempat lain. Kayak ada sesuatu yang dayam-dayam mengawasi. Satu persatu penghuni mulai pindah. Alasannya makam-makam, ada yang bilang gak betah, ada juga yang katanya sering diganggu. Seorang ibu muda yang tinggal di Blok B cerita ke tetangganya, kalau setiap malam dia dengar suara ketukan di jendela kamarnya. Pas dilihat, nggak ada siapa-siapa. Tapi di kaca selalu ada bekas tangan kecil, basah, dan dingin. Ia pikir cuma halusinasi. Tapi keesokan paginya, anaknya yang baru 5 tahun bilang sesuatu yang bikin darahnya beku. Mama, tante baju merah semalam ngajak main di taman. Malam itu juga, keluarga itu langsung kemas barang dan pindah. Rumahnya kosong cuma 2 hari, tapi entah gimana, langsung laku lagi. Pembelinya datang tanpa banyak tanya. Pria paruh baya, kulit pucat, bibirnya kehitaman, dan matanya sayu kayak orang sakit. Ia bayar tunai. Saat petugas administrasi menanyakan nama lengkap, dia cuma bilang singkat, "Panggil saja saya Pak Darto." Setelah itu, orang-orang jarang sekali melihatnya keluar rumah. Kadang lampu rumahnya nyala tengah malam, tapi nggak pernah ada suara atau tanda kehidupan di siang hari. Kasus kayak gitu terus berulang. Rumah-rumah yang ditinggalkan selalu cepat terjual. Harganya bahkan lebih tinggi dari harga pasaran. Tapi setiap kali rumah baru laku, selalu ada kejadian aneh di sekitar perumahan. Mulanya cuma kabar kecil. Pedagang gorengan yang biasa keliling tiba-tiba ditemukan meninggal di depan gerbang. Tubuhnya kering seperti mayat yang sudah lama mati. Padahal baru semalam dia masih sehat. Lalu seminggu kemudian, ada satpam lama yang ditemukan tewas di pos jaga belakang. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya menatap ke atas seolah ketakutan banget sebelum meninggal. Warga luar mulai heboh. Banyak yang mulai ngomong, Green Valley itu angker. Kayak ada yang makan korban tiap kali rumahnya laku. Tapi pihak pengelola selalu menyangkal. Mereka bilang semua itu cuma kebetulan. Tapi anehnya, setiap kali ada orang meninggal, malamnya di kompleks itu selalu ada bau melati yang menyengat dan suara perempuan menangis lirih. Salah satu penghuni yang masih bertahan, Bu Rika, yang dulu sempat lihat sosok perempuan merah di CCTV, mulai sering sakit-sakitan. Katanya tubuhnya lemas terus, dan tiap malam dia mimpi hal sama. Seorang perempuan berbaju merah duduk di ruang tamunya sambil senyum. Suatu malam, suaminya yang baru pulang kerja menemukan istrinya duduk di depan cermin sambil bicara sendiri. "Bu, ngapain?" tanya suaminya pelan. Bu Rika cuma menjawab, "Dia minta aku jangan pindah. Katanya di sini tempatnya sudah pas." Suami langsung menarik tangannya, tapi tubuh istrinya dingin kayak es. Setelah malam itu, mereka nggak pernah kelihatan lagi. Rumahnya dikabarkan dijual ke pembeli baru, seorang wanita berwajah pucat dengan rambut panjang, yang datang tanpa suami, tanpa anak, dan tanpa suara.
Orang-orang di luar kompleks mulai curiga kalau ada sesuatu di balik penjualan cepat itu. Ada yang bilang, rumah-rumah itu bukan dijual ke manusia biasa. Pembelinya makhluk halus atau orang-orang pesugihan yang sengaja tinggal di sana buat menjaga perjanjian. Tapi tentu aja, nggak ada yang berani ngomong keras-keras. Karena beberapa warga yang pernah cerita ke media, esoknya selalu kena musibah. Suatu malam, seorang tukang ojek online yang biasa nganter makanan ke salah satu rumah di Green Valley cerita ke temannya. Katanya, dia pernah antar pesanan jam 12 malam. Saat sampai, rumahnya gelap, tapi pintu pagar kebuka. Dia manggil-manggil, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang perempuan berbaju merah, rambut panjang menutupi wajah. "Mas, taruh aja makanannya di meja," katanya pelan. Si tukang ojek nurut aja. Tapi waktu dia balik badan mau keluar, perempuan itu udah nggak ada. Yang bikin dia hampir pingsan, di meja makan itu cuma ada bunga melati dan kendi tanah liat. Makanannya raib, dan hawa di rumah itu mendadak dingin banget. Besoknya, tukang ojek itu ditemukan meninggal di kontrakannya. Tubuhnya kering, bibirnya kehitaman, dan matanya terbuka lebar. Polisi datang, tapi hasil visum nggak menunjukkan tanda kekerasan. Seolah dia cuma kehabisan darah tanpa sebab. Sementara itu, Pak Adnan makin jarang kelihatan. Orang bilang dia lebih sering pergi keluar kota. Tapi beberapa warga kompleks sempat melihat mobil hitamnya masuk dayam-dayam tengah malam. Lampu taman selalu mati tiap kali mobil itu berhenti. Dan anehnya, setiap kali setelah mobil itu pergi, selalu aja ada kabar rumah baru yang terjual. Makin lama, kompleks Green Valley seperti punya kehidupan sendiri. Lampu-lampu yang padam, suara langkah kaki di atap, tawa lirih di taman, bahkan sesekali ada bayangan perempuan berdiri di depan rumah kosong. Tapi kalau didekati, bayangan itu hilang. Roni, satpam senior yang dulu pernah memperingatkan Denny, mulai merasa nggak sanggup. Ia udah 10 tahun kerja di dunia keamanan, tapi baru kali ini ia merasa benar-benar takut. Suatu malam, dia memberanikan diri keliling kompleks sendirian buat memastikan semua aman. Saat lewat di Blok C, tempat beberapa rumah baru terjual, ia mendengar suara orang ngobrol dari dalam salah satu rumah kosong. Suara laki-laki berat, bercampur suara perempuan lembut. Janji sudah ditepati, tapi harus ada lagi. Darahnya belum cukup. Roni membeku. Ia menempelkan telinga ke dinding, dan suara itu makin jelas. Tapi tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Waktu dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Cuma bau melati yang sangat kuat. Detik berikutnya, dari jendela, rumah itu muncul sosok perempuan berbaju merah menatap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat, bibirnya sobek sampai telinga, dan matanya meneteskan darah. Roni lari sekencang mungkin. Saat sampai di pos, ia langsung gemetar dan menangis. Keesokan harinya, ia mengundurkan diri. Tapi seminggu kemudian, kabarnya Roni ditemukan meninggal di rumah kontrakannya. Tubuhnya kering, sama seperti korban-korban lain. Sejak itu, banyak orang percaya bahwa Green Valley bukan sekadar perumahan elit, tapi tempat pesugihan hidup. Tempat di mana rumah Romania jadi wadah tumbal. Dan setiap pembeli baru bukan cuma membeli bangunan, tapi juga bagian dari perjanjian yang tak terlihat. Warga di luar mulai menjauhi daerah itu. Para pedagang gak berani lagi masuk. Bahkan petugas kebersihan kota pun ogah lewat situ kalau malam. Tapi anehnya, bisnis properti milik Pak Adnan makin besar. Namanya makin terkenal. Ayah ibu kekebak baru di kota lain, dan setiap proyeknya selalu sukses, cepat laku, tanpa kendala, dan tanpa kecelakaan kerja. Namun bagi mereka yang tahu cerita di balik Green Valley, kesuksesan itu dibayar mahal, karena di setiap rumah yang terjual, selalu ada satu nyawa yang hilang. Dan setiap malam Jumat Kliwon di taman tengah kompleks itu, bau melati kembali menyebar. Diiringi suara tangisan perempuan yang entah dari mana datangnya. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah mengingatkan bahwa pesugihan belum selesai. Masih terus berjalan, menagih darah, menagih jiwa, demi harta dan kejayaan milik Pak Adnan yang tak pernah kenyang. Hujan malam itu begitu deras, sampai-sampai suara petir seperti memecah langit. Angin kencang membuat pohon-pohon di sekitar kompleks perumahan Pak Adnan bergoyang keras. Lampu jalan yang biasanya terang, malam itu mati total karena sambaran petir. Suasana jadi benar-benar gelap. Hanya sesekali kilat yang menyambar membuat bayangan rumah Rama tampak aneh, seperti bergerak sendiri. Pak Surya, salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Adnan, terbangun karena suara petir yang keras. Ia keluar kamar, berniat menutup jendela yang terbuka sedikit, supaya air hujan gak masuk ke dalam rumah. Tapi begitu tirai jendela itu ia buka, matanya langsung tertuju pada satu sosok besar yang berjalan pelan di tengah hujan deras. Awalnya, Pak Surya mengira itu cuma bayangan atau orang yang kehujanan, tapi semakin ia perhatikan,
bulu kuduknya langsung berdiri. Sosok itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Bahunya lebar, kulitnya seperti berwarna hitam pekat, dan dari kepalanya menjulang 2 tanduk panjang melengkung ke belakang. Petir yang menyambar membuat sosok itu terlihat jelas untuk sesaat. Kepalanya benar-benar mirip kambing hitam, tapi tubuhnya tegak seperti manusia. Nafasnya terlihat dalam kabut hujan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah becek. Pak Surya nggak bisa berpikir jernih, tubuhnya kaku, bibirnya bergetar. Ia ingin mundur, tapi kakinya seperti membatu. Sosok itu terus berjalan ke arah rumah Pak Adnan, yang jaraknya cuma sekitar 2 rumah dari tempatnya berdiri sekarang. Hujan gak membuatnya melambat sedikit pun, seolah air itu malah mengikuti gerakannya. Saat sosok itu berhenti di depan pagar rumah Pak Adnan, tiba-tiba pintu rumah terbuka perlahan, seperti memang sudah ditunggu. Dari dalam, muncul Pak Adnan sendiri, berdiri di ambang pintu dengan baju basah kuyup, tapi wajahnya tersenyum. Senyum itu aneh, terlalu lebar, dan matanya memancarkan cahaya merah samar yang bikin dada Pak Surya terasa sesak. Pak Surya menutup mulutnya, takut bersuara. Ia berharap apa yang dilihatnya cuma mimpi atau halusinasi karena lelah. Tapi rasa takut itu nyata, sangat nyata. Dari jendela, ia melihat makhluk berkepala kambing itu menunduk sedikit, seolah memberi hormat pada Pak Adnan. Lalu Pak Adnan menunduk juga, mengangkat tangannya, seperti mengucapkan sesuatu. Suara petir menggema lagi, menutupi suara apapun yang mungkin keluar dari mulut mereka. Tapi sesaat kemudian, tanah di depan rumah Pak Adnan mulai bergetar pelan. Air hujan di tanah itu seperti tersedot, membentuk pusaran kecil, dan tanpa peringatan, keduanya Pak Adnan dan makhluk itu perlahan lehen tenggelam ke dalam tanah, seolah bumi menelan mereka hidup. Pak Surya menjerit tertahan, tapi suaranya nggak keluar. Matanya melotot, napasnya tersengal. Ia mundur beberapa langkah, terjatuh ke lantai. Listrik di rumahnya mati total, menyisakan kegelapan pekat. Hanya suara hujan deras dan angin yang terus meraung di luar. Ia berusaha menenangkan diri, tapi rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Entah berapa lama ia duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Begitu pagi tiba dan suara azan subuh terdengar dari kejauhan, Pak Surya baru sadar. Ia masih mengenakan pakaian tidur basah oleh keringat dingin. Keesokan paginya, kabar mengejutkan langsung menyebar. Warga bilang, Pak Adnan meninggal dunia. Tapi ketika polisi dan warga datang ke rumahnya, mereka nggak menemukan jasadnya sama sekali. Pintu rumah terkunci dari dalam, tapi semua lampu masih menyala. Di ruang tamu, ada bekas tanah basah di lantai, membentuk jejak seperti seseorang berdiri lama di sana. Tapi anehnya, nggak ada tanda-tanda perkelahian, nggak ada darah, dan gak ada mayat. Polisi mencoba membuka lantai bagian depan rumah yang sedikit retak, tapi yang mereka temukan cuma lapisan tanah hitam pekat dan bau anyir yang menyengat. Warga yang ikut menyaksikan sampai muntah karena bau itu benar-benar mirip darah basi. Seorang tetangga yang berani masuk rumah bilang, hawa di dalamnya berat banget, lampu berkedip dan kaca jendela berembun meski udara luar panas. Pak Surya akhirnya cerita ke beberapa tetangga dekat tentang apa yang ia lihat malam sebelumnya. Tapi orang-orang malah menyuruhnya diam. Katanya, jangan asal ngomong, apalagi tentang hal-hal yang berhubungan sama Pak Adnan. Kita nggak tahu apa yang dia pegang. Sur, kata salah satu warga dengan wajah pucat, kalau dia beneran main pesugihan, kita bisa kena imbasnya kalau ngomong sembarangan. Sejak hari itu, rumah Pak Adnan dibiarkan kosong. Tapi keanehan nggak berhenti di situ. Tiap malam Jumat, warga sekitar sering dengar suara langkah berat seperti hewan besar berjalan di jalanan komplek. Kadang juga terdengar suara kambing mengembik. Tapi anehnya, suaranya datang dari bawah tanah. Lampu jalan sering mati mendadak kalau jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dan di beberapa rumah dekat situ, warga sering mencium bau melati bercampur amis darah. Pak Surya sendiri jadi sering sakit-sakitan setelah kejadian malam itu. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan tidurnya selalu terganggu oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering melihat Pak Adnan berdiri di depan rumah dengan pakaian basah, tersenyum, dan mengangkat tangannya seolah mengajak ikut. Kadang di belakang Pak Adnan ada sosok berkepala kambing yang menatap langsung ke arahnya. Mimpi itu selalu berakhir sama. Tanah di bawah kakinya terbuka, dan ia jatuh ke dalam kegelapan yang dipenuhi bau darah. Suatu malam, istri Pak Surya mendengar suaminya mengigau keras. "Jangan tarik aku, jangan bawa aku ke bawah," teriaknya sambil menangis dalam tidur. Ketika dibangunkan, tubuhnya dingin seperti es, dan matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Sejak itu, Pak Surya jarang keluar rumah. Ia sering duduk di ruang tamu sambil menatap jendela ke arah rumah Pak Adnan yang gelap. Katanya ia merasa masih ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum selesai.
Beberapa minggu setelahnya, pihak pengembang perumahan datang, berniat menjual kembali rumah itu. Tapi setiap calon pembeli yang datang selalu batal. Katanya, di dalam rumah terasa ada yang mengawasi. Pernah satu calon pembeli, seorang wanita muda, tiba-tiba pingsan di ruang tamu dan bilang sempat melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok ruangan. Anehnya, setelah seminggu kemudian, wanita itu justru kembali dan membeli rumah itu tanpa tawar-menawar. Padahal sebelumnya ia ketakutan setengah mati. Sejak rumah itu ditempati penghuni baru, warga sekitar makin resah. Lampu rumah itu selalu menyala sepanjang malam, tapi nggak pernah terlihat siapa yang keluar masuk. Kadang suara seperti orang berbicara terdengar pelan, tapi bahasanya nggak dimengerti. Satpam kompleks beberapa kali melapor kalau mereka lihat bayangan besar melintas di halaman rumah itu sekitar jam 2 pagi. Tapi begitu diperiksa, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya, seseorang menemukan sebuah lubang kecil di halaman belakang rumah Pak Adnan. Seperti bekas galian yang ditutup terburu-buru. Lubang itu mengeluarkan hawa panas dan bau anyir yang menyengat. Warga sempat mencoba menutupnya dengan semen. Tapi anehnya, setiap pagi lubang itu selalu terbuka lagi, seperti ada yang keluar dari sana. Sejak itu, warga sekitar mulai pindah satu persatu. Mereka bilang, malam-malam jadi makin aneh. Suara tangisan perempuan, langkah berat, bau darah, dan bisikan di telinga saat tidur. Semua makin sering terdengar. Rumah Pak Adnan dibiarkan begitu saja, lampunya padam total. Tapi kadang, saat hujan turun, seseorang bisa melihat cahaya merah menyala dari dalam tanah halaman rumah itu. Seperti bara yang hidup, menunggu sesuatu untuk kembali. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian malam hujan deras yang menelan. Pak Adnan, warga yang masih tersisa di Green Valley Residence hidup dalam ketakutan. Suasananya sudah jauh berbeda dari awal. Kompleks yang dulu ramai dengan suara anak-anak, main sepeda dan orang berolahraga pagi, kini berubah jadi kawasan yang sunyi, bahkan burung pun jarang terdengar. Rumput di taman depan mulai tumbuh liar, cat tembok Rumirama memudar, dan papan nama jalan berkarat. Tapi yang paling bikin merinding, tiap malam, beberapa rumah yang sudah lama kosong tiba-tiba menyala. Lampu ruang tamu menyala terang, lalu padam lagi sendiri menjelang subuh. Satpam kompleks yang tersisa, Denny, mulai jarang keliling. Setelah beberapa rekan sesama penjaga hilang tanpa jejak, dia lebih sering berjaga di pos depan sambil menyalakan radio tua biar nggak terlalu sepi. Tapi kadang, di sela-sela lagu Denny mendengar suara lain, seperti orang ngobrol pelen-pelen, padahal nggak ada siapa-siapa di sekitar. Suara itu kadang terdengar dari arah Rumirama kosong yang berjajar di blok timur. Ia pernah coba menelusuri sekali, tapi baru beberapa langkah masuk ke jalan itu, hawa di sana langsung berubah. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, dan dari balik Rumirama kosong itu terdengar langkah pelan. Bukan satu, tapi banyak. Seolah ada puluhan orang berjalan di belakangnya. Denny langsung lari balik ke pos sambil baca doa. Sejak malam itu dia nggak pernah berani patroli lagi. Warga luar yang lewat di depan kompleks juga mulai cerita hal-hal aneh. Seorang pengendara ojek online pernah berhenti di depan gerbang karena penasaran kenapa ada cahaya merah dari dalam kompleks. Tapi begitu menoleh, ia lihat sosok pria berdiri di pos satpam. Tubuhnya kaku, bajunya basah kuyup, dan wajahnya pucat. Saat pria itu tersenyum, matanya terlihat hitam pekat tanpa bola mata. Ojek itu langsung tancap gas tanpa menoleh lagi. Tapi ia yakin banget, sosok itu mirip Pak Adnan, pemilik perumahan yang dikabarkan sudah meninggal. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang di sekitar mulai menjuluki kawasan itu sebagai perumahan arwah. Setiap malam Jumat, warga sekitar mengaku mendengar suara-suara dari arah kompleks, tangisan perempuan, tawa lirih anak kecil, bahkan suara seperti seseorang sedang mengaduk tanah. Beberapa kali ada warga yang penasaran dan mencoba masuk malam-malam. Tapi selalu sama, begitu masuk, mereka hilang arah. Jalan yang tadinya lurus jadi bercabang aneh. Rumah-rumah seperti berubah posisi, dan ketika mereka akhirnya keluar, jam di ponsel mereka menunjukkan waktu yang berbeda. Seolah mereka berada di sana berjam-jam padahal baru sebentar. Sampai suatu malam, seorang wartawan muda bernama Yuda datang ke sana. Ia sedang membuat liputan tentang tempot-tempot angker di Jawa Barat, dan Green Valley Residence jadi target barunya. Yuda datang sendirian, bawa kamera dan perekam suara. Ia parkir mobil di luar gerbang karena pelang Green Valley Residence sudah miring dan berlumut. Di bawahnya, masih tergantung papan iklan usang bertuliskan, "Rumah dijual, hubungi Adnan Property." Yang bikin aneh, catnya masih baru, seolah baru dicat ulang. Yuda menyorot tulisan itu dengan kameranya, lalu tertawa kecil. "Marketingnya rajin juga," katanya pelan. Ia melangkah masuk lewat celah pagar yang terbuka setengah. Begitu melewati batas gerbang,
udara langsung berubah dingin. Bau tanah basah bercampur wangi melati menyengat hidungnya. Lampu jalan yang tadinya mati tiba-tiba menyala satu persatu, seolah menyambut kedatangannya. Ia berjalan pelan, menyorotkan senter ke kanan kiri. Rumah-rumah di sana masih berdiri kokoh, tapi jendelanya tertutup rapat dan beberapa tampak berkabut dari dalam. Di salah satu rumah, ia sempat mendengar suara kursi diseret. Yuda berhenti, menahan napas, menyorot ke arah jendela, tapi nggak ada apa-apa. Lalu samar-samar, terdengar suara perempuan berbisik, "Pergi dari sini." Tapi begitu ia menoleh, cuma ada bayangan. Yuda makin penasaran. Ia menyalakan perekam suaranya, berharap menangkap sesuatu yang bisa jadi bukti. Saat lewat di depan pos satpam, ia berhenti. Di kursi dalam pos itu terlihat seseorang sedang duduk, tapi membelakangi jalan. Bajunya mirip seragam satpam, tapi warnanya gelap karena basah. "Pak, permisi," panggil Yuda. Sosok itu nggak bergerak. Ia coba panggil lagi, tapi masih sama. Akhirnya ia mendekat, melangkah pelan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, sosok itu tiba-tiba menoleh. Senyumnya lebar, matanya kosong dan hitam total. "Sudah malam, Mas. Kamu datang untuk beli rumah ya?" Suaranya berat dan dalam. Yuda mundur satu langkah. Degup jantungnya makin cepat. Saya cuma mau liputan, Pak," jawabnya gugup. Sosok itu berdiri perlahan, tingginya melebihi manusia normal, dan ketika melangkah keluar dari pos, tanah di bawah kakinya mengeluarkan bunyi seperti tanah basah diinjak lumpur. "Kalau cuma liputan, nggak usah buru-buru pulang. Sini, saya tunjukkan rumah yang cocok buat kamu," katanya lagi sambil tersenyum aneh. Yuda langsung berbalik dan lari secepat mungkin. Tapi anehnya, jalan keluar terasa semakin jauh. Setiap kali ia menoleh, sosok itu masih di belakangnya, berjalan pelan tapi jaraknya nggak pernah jauh. Akhirnya, Yuda berhasil sampai di depan papan iklan yang sama di gerbang. Nafasnya terengah, tapi sebelum sempat keluar, ponselnya bergetar. Layar menampilkan nomor tak dikenal dengan tulisan Adnan Property. Tangan Yuda gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia angkat telepon itu. Dari seberang, terdengar suara berat, dalam dan menggema. Bukan suara manusia. "Sudah, siapkah kamu jadi penghuni berikutnya?" Detik itu juga ponsel Yuda jatuh, dan seluruh lampu di kompleks padam. Orang-orang sekitar yang tinggal di luar gerbang bilang, malam itu mereka melihat cahaya merah menyala dari dalam kompleks, seperti api besar. Tapi begitu mereka datang pagi-pagi keesokan harinya, nggak ada tanda kebakaran. Yang mereka temukan cuma mobil Yuda terparkir di luar dengan pintu terbuka. Dan di kursi depan, ada brosur rumah dengan tulisan tangan merah, terjual, atas nama Yuda. Sejak itu, nama Yuda nggak pernah muncul lagi. Rekan kerjanya di kantor berita bilang ia hilang tanpa kabar. Bahkan rekaman yang ia bawa pun nggak pernah ditemukan. Tapi beberapa minggu kemudian, warga yang lewat di depan kompleks mulai bilang kalau mereka kadang melihat sosok pria muda berdiri di dekat gerbang, pakai jaket hitam dan kamera tergantung di leher. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan bibirnya tersenyum sambil menunjuk papan iklan di sampingnya. Kini Green Valley Residence benar-benar jadi kawasan terkutuk. Nggak ada yang berani lewat setelah maghrib. Semua jalan menuju ke sana ditutup dengan beton. Tapi anehnya, tiap beberapa bulan sekali, papan iklan rumah dijual, hubungi Adnan Property selalu muncul lagi dengan cat baru, bersih, dan nomor yang sama. Beberapa orang iseng yang mencoba menelpon, semua mengalami hal aneh. Ada yang ponselnya tiba-tiba panas dan mati total, ada yang mendengar napas berat dari seberang, dan ada juga yang bilang mendengar suara lirih seseorang tertawa sambil berbisik. "Sudah siapkah kamu jadi penghuni berikutnya?" Sampai hari ini, nomor itu masih aktif. Dan setiap kali ada orang lewat malam-malam, papan iklan itu tampak bercahaya samar, seolah menunggu seseorang, pembeli baru, atau mungkin korban berikutnya. Karena di Green Valley Residence, sekali kamu masuk, kamu bukan cuma beli rumah, kamu ikut tinggal di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.